kita sudah sampai di Gua Susu. Konon katanya dari masyarakat sekitar ini, Gua Susu ini ternyata juga merupakan petilasan dari Sunan Kalijogo, yaitu Raden Syahid. Bagaimanakah asal muasal ataupun cerita Gua Susu di Dusun Jawong ini? Mari kita ikuti wawancara kami bersama juru kunci tempat ini, yaitu Mbah Abdul Rahman. Ayo, mari kita saksikan. Assalamualaikum Mbah Abdul. Waalaikumsalam. Mbah, kita dari Tajam Misteri bisa diceritakan terkait Gua Susu ini, Mbah, juga kaitannya dengan Sunan Kalijogo itu apa nggih saged jenengan ceritakan? Di sini saya akan menceritakan mengenai Raden Syahid, kenapa bisa berada di tempat ini yang disebut dengan nama Gua Susu. Nah, dari Gua Susu sendiri, karena gua ini di depannya ada yang seperti susu atau yang diyakini sama warga sekitar sini, yaitu ini bisa menjadi salah satu obat, ya, airnya kalau kita minum insya Allah bisa buat syarat syariat mengenai penyakit apapun. Nah, di sini saya akan menceritakan mengenai keberadaan Sunan Kalijogo atau Raden Syahid yang berada di Gua Susu ini. Dulu waktu Raden Syahid masih muda, beliau mengembara atau berkelana. Beliau berangkat dari kerajaan Cirebon. Nah, tujuannya beliau mau menuju ke Jawa Timur. Nah, setelah sampai di tempat ini, di Gua Susu ini, beliau ingin beristirahat sejenak karena perjalanan masih jauh. Lalu beliau ingin beristirahat karena melihat tempat Gua Susu ini nyaman, ya. Lalu beliau ingin takarub, ya. Namun keberadaan Sunan Kalijogo Raden Syahid di sini itu diketahui salah satu warga setempat sini. Lalu ditegur sama warga setempat sini, ya. Lalu tegurannya itu, "Hei, siapa itu? Kok berada di situ?" Lalu Raden Syahid menjelaskan, "Saya pengembara, saya Raden Syahid yang kebetulan lewat dan saya ingin beristirahat sejenak di sini." Terus warga itu menyuruh, kalau mau di situ harus lapor dulu, jangan seenaknya, harus lapor dulu ke ketua penduduk sini. Lalu Raden Syahid menjawab, "Saya cuma sekedar lewat aja kok, nggak lama di sini, saya cuman ya numpang istirahat gitu." Lalu beliau ini ditinggal sama warga tersebut. Keesokan harinya warga yang semalam datang ke gua ini menegur Raden Syahid datang lagi. Katanya, "Sebentar, kok masih ada di situ?" Nah, terus Raden Syahid jawab, saya ingin, ya, karena perjalanan saya masih jauh, saya ingin istirahat dulu, menghilangkan capek. Saya juga ingin takarub karena tempat ini cocok buat saya." Lalu karena sudah terjadi kegaduhan, lalu kepala penduduk itu marah, dan akhirnya kepala penduduk itu ngasih tantangan kepada Raden Syahid.
Sekarang saya pengen adu ilmu sama kamu. Kalau nanti saya kalah, saya akan pergi dari tempat ini. Tetapi kalau kamu yang kalah, kamu harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Karena Raden Syahid diajukan tantangan adu ilmu, diterimalah sama Raden Syahid. Akhirnya terjadi itu adu ilmu atau ya peperangan lah, adu ilmunya itu. Dan adu ilmu itu dimenangkan Raden Syahid. Lalu kepala penduduk itu menepati janjinya, karena tadi siapa yang kalah dia harus meninggalkan tempat itu. Lalu kepala penduduk itu meninggalkan tempat ini atau desa ini. Lalu warga yang tadinya ada kepala penduduk terus tidak ada, akhirnya terjadilah semena-mena. Jadi banyak keributan di sono sini. Jadi banyak orang berantem. Lalu ada salah satu warga yang teraniaya di kampung itu. Akhirnya memberanikan diri datang ke tempat istirahatnya Raden Syahid. Dia ingin ngikut di sini karena di kampung dia selalu dibuat ini ya teraniaya lah di sana. Akhirnya diterima sama Raden Syahid. Lalu nggak lama kemudian ada yang datang lagi ingin bergabung. Nah, ternyata warga yang ada di kampung itu ternyata merasa nggak nyaman lagi karena banyak orang yang melakukan tindak kekerasan. Akhirnya setelah ada beberapa orang yang bergabung di sini, lalu Raden Syahid mengenalkan ilmu tauhid, ya ngaji lah kalau sekarang itu. Diajarin ngaji, dikenalkan tauhid di sini. Nah, setelah Raden Syahid mengadakan pengajian atau pengenalan ilmu tauhid yang ada di sini, nah tempat duduknya Raden Syahid yaitu ada yang sekarang lagi mau dibenahin. Lalu warga setempat ada yang merasa dia itu kok pada kesono semua. Nah, yang ada di kampung itu banyak yang nggak senang. Lalu terjadilah orang kampung itu ingin mencoba atau ngetes ilmunya. Katanya kamu sekarang udah belajar di di gua. Apa benar kamu sekarang sudah jadi orang yang hebat? Mengetes atau mencoba warga yang gabung di tempat Raden Syahid beristirahat. Nah, terjadilah di situ adu kesaktian. Alhamdulillah dimenangkan sama murid yang diajarin ngaji sama Raden Syahid di sini. Nah, waktu ada kejadian seperti itu, Raden Syahid memperlihatkan keistimewaannya. Jadi Raden Syahid itu bisa berada dalam satu waktu, itu ada di sono, ada di sini, ada di situ, itu dalam satu waktu. Nah, makanya warga yang ada di situ heran, loh siapa itu? Kok bisa di sono di sini? Nah, banyak yang cerita. Nah, tadi saya ketemu Raden Syahid di perapatan sono. Jam berapa? Jam 5. Loh, jam 5 itu lagi makan bareng sama saya di rumah saya. Apa iya? Nah, dari situlah
karena Raden Syahid memperlihatkan keistimewaannya, lalu warga setempat itu ingin mengundang Raden Syahid, diajak sarasehan ataupun musyawarah, karena di tempat itu pertama sudah tidak ada kepala kampungnya, terus yang kedua di situ belum ada namanya, belum ada namanya kampung itu. Lalu warga setempat itu setelah ketemu Raden Syahid, dikumpulkan satu tempat, lalu warga itu minta sama Raden Syahid, tolong Pangeran, tempat ini belum ada namanya, tolong dikasih nama. Lalu Raden Syahid tidak langsung menjawab. Raden Syahid memberikan kesempatan kepada warga yang berkumpul di situ. Memberikan kesempatan, silahkan warga yang ada di sini, sesepuh-sepuh tempat ini, tempat ini katanya mau dikasih nama, silahkan dikasih nama. Saya menyaksikan. Keputusan diserahkan sepenuhnya sama Raden Syahid. Akhirnya Raden Syahid mengambil peristiwa yang ada di kampung itu. Karena peristiwa waktu itu di kampung itu banyak orang yang tes-tesan ilmu, di sana pada berantem, di situ berantem, terus di sana juga pada berantem. Akhirnya diambillah buat nama kampung tersebut. Akhirnya nama kampung itu dikasih nama Jawong. Jawong itu artinya pada waktu itu orang yang ada di kampung itu pada jajal-jajalan ilmu. Jadi pada tes-tesan ilmu. Jawong itu artinya jajal-jajalan wong yang ada di situ, yang di kampung itu. Lalu setelah dikasih nama kampung itu, dikasih nama Jawong, akhirnya pada setuju, pada senang dengan keputusan yang diambil sama Raden Syahid. Lalu Raden Syahid menitipkan salah satu santrinya yang sudah sudah diyakini santrinya itu bisa mewakili dari Raden Syahid yang namanya Nur Said. Lalu Raden Syahid meneruskan perjalanannya ke Jawa Timur. Inilah sedikit silsilah ataupun cerita kenapa Raden Syahid berada di Gua Susu ini. Di sini kan konon kan ada Raden Syahid ataupun Sunan Kalijogo pernah menetap di sini, singgah di sini untuk mengajarkan ajaran tauhid di warga sini. Ada nggak sisa-sisa ataupun bekas dari petilasan beliau bahwa beliau pernah di sini, ada nggak, Mbah? Silahkan, ayo ada. Iya, Mbah ya. Tempat Kanjeng Sunan berdiam ataupun mengajarkan. Ini juga mungkin beliau melaksanakan sholat juga di sini, Mbah, mungkin. Oh, kalau sholatnya ada di dalam. Di dalam malah. Iya, di dalam. Di sini cuma tempat beliau memberikan wejangan atau waktu warga setempat berkumpul di sini untuk pengenalan tauhid, atau sekarang mungkin ya dikenal ngajinya di sini. Nah, beliau yang Raden Syahid duduknya di sini, nah warga ada di bawah gitu. Ini asli, masih asli, jadi belum ada perubahan ya, Mbak? Tidak ada. Ini pernah ada yang ingin merusak, ya alhamdulillah beliau orang yang ingin merusak itu nggak berani, karena ini banyak orang yang duduk di sini mempunyai niat yang tidak benar, tahu-tahu sudah di bawah sono jauh terlempar gitu.
Kalau kedalaman gua ini sekitar berapa meter, Mbah? Ya zaman dulu sih ini ada jalan tembus karena takutnya anak kecil ataupun orang yang belum tahu main masuk terus nggak bisa pulang, akhirnya ditutup yang di dalam. Cuman yang sekitar kalau seumpama kita mau masuk ya sekarang ya sekitar 20 meteran. 20 meter. Iya. Coba kita untuk lihat hanya masuk ke dalam, Mbah, mungkin nanti masih bisa melihat apa tadi seperti tempat Kanjeng Sunan sholat di sini, di dalam, Iya, berarti di ada dalam di gua. dalam. Iya. Pemirsa, kita akan mencoba masuk ke dalam. Seperti apa suasana di dalam gua ini, mari kita ikuti. Yuk. Pemirsa, seperti ini suasana di dalam gua susu ini. Keadaan cukup lembab, ada kelelawar juga, jadi ini masih sekitar berapa ini, Mbah? 10 meter ya, Mbah, ya? Separuhnya. Masih sekitar 10 meter. Suasana cukup lembab. Cukup banyak kelelawar ini. Iya. Ya, itu seperti yang dikatakan juru kunci Mbah Abdurrahman tadi, karena ditakutkan dulu keselamatan warga sekitar, jadi di ujung gua itu ditutup batu ya, Mbak, ya? Iya, betul. Ditutup. Disinilah Kanjeng Sunan melaksanakan sholat ibadah ataupun bertapa di gua susu ini. Sekarang banyak ini kelelawar. Kalau tempat tidurnya untuk semadinya ada di atas sini. Oh, di atas ini, Mbak. Ya kalau orang lain mengatakan bertapa atau semedi. Oh, di sini pemirsa, tempat Kanjeng Sunan melaksanakan semedi. Beliau duduk di atas di batu di gua ini, di gua susu dusun Jawong. Selamat pagi Pak Abdurrahman, selaku sebagai juru kunci Gua Susu ini. Pagi. Bagaimana tanggapan Pemkab Grobogan terkait keberadaan Gua Susu di Dusun Jawong ini? Seperti apa? Oh ya, ini setelah ada koordinasi antara pihak Keraton Solo sama Pemkab Kabupaten Grobogan, itu dari Wakil Bupati Pak Bambang
itu tempat ini nanti akan dijadikan tempat wisata religi. Nah, cuman sekarang lagi dalam proses ya insya Allah nanti tempat ini beberapa bulan kemudian sudah dirapikan.